Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Dindin Ridwanuddin MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang seluk-beluk berbicara. Nama anggota yaitu yang terdiri dari Siti Zahra Maimunah dengan NIM akhir 145, Sobrina Zulfatunisa dengan NIM akhir 142, dan saya sendiri Gina Farhani dengan NIM akhir 113. Baiklah, materi yang pertama yaitu ada pengertian berbicara. Menurut Mujab, mengatakan bahwa berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Kemudian di sini ada tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian berbicara sebagai suatu keterampilan. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan kepada orang lain. Sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab, dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Kemudian aspek-aspek berbicara. Banyak aspek yang diterapkan agar kesesuaian dalam berbicara memiliki kualitas yang baik sehingga menimbulkan kompetensi istilah. Yang pertama ada aspek kebahasaan, terdiri atas yang pertama ucapan atau lafal, yang kedua tekanan kata, nada, jeda, intonasi, dan ritme, yang ketiga kosakata atau ungkapan, dan variasi kalimat atau struktur kalimat. Yang kedua ada aspek non-kebahasaan, terdiri atas yang pertama sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, yang kedua pandangan diarahkan kepada lawan bicara, yang ketiga memperhatikan orang lain berbicara, yang keempat gerak-gerik dan mimik yang tepat, yang kelima kenyaringan suara, yang keenam kelancaran, dan yang ketujuh penalaran dan relevansi. Selanjutnya yaitu 4 aspek keterampilan berbicara. Yang pertama ada keterampilan sosial atau social skill, adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hubungan-hubungan masyarakat. Yang kedua ada keterampilan semantik atau semantic skill, adalah kemampuan untuk mempergunakan kata-kata dengan tepat dan penuh pengertian. Yang ketiga ada keterampilan fonetik atau phonetic skill, adalah kemampuan membentuk unsur-unsur fonemik bahasa kita secara tepat. Dan yang keempat ada keterampilan vokal atau vocal skill, adalah kemampuan untuk menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara kita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Zahra Maimunah. Baik, selanjutnya yaitu materi tahap-tahap berbicara. Yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri dari anak yang kurang dari 1 tahun, yaitu tahap-tahap berbicaranya. Yang pertama, dia belum dapat mengucapkan kata-kata. Yang kedua, belum menggunakan bahasa dalam arti yang sebenarnya. Dan yang ketiga, dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa. Lalu, tahapan-tahapan berbicara anak usia 1 tahun. Yang pertama, anak yang usianya 1 tahun, tahapan berbicaranya yaitu dia mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti bermain dengan jari-jari tangan atau kakinya.
Perkembangan pada tahapan ini disebut juga pralinguistik. Dan ketika bayi dapat mengucapkan beberapa kata, mereka memiliki ciri-ciri pengembangan yang bersifat universal. Lalu, bentuk ucapan hanya satu kata, sederhana, mudah diucapkan, dan memiliki arti yang konkret. Lalu, mulai mengenalkan semantik atau pengenalan kata. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan berbicara anak usia 2 tahun. Yang pertama itu dia mulai mengetahui kurang lebih dari 50 kata. Dan kebanyakan mulai mencapai kombinasi 2 kata yang dikombinasikan dalam ucapan-ucapan pendek tanpa kata petunjuk, kata depan, atau bentuk lain dan seterusnya digunakan. Lalu mulai mengenal berbagai makna kata, tetapi tidak dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, waktu, dan terjadinya peristiwa. Lalu mulai dapat menggunakan kalimat-kalimat yang pendek. Selanjutnya yaitu anak usia taman kanak-kanak. Jika tadi usianya ketika 2 tahun dia baru mengenal kosakata di bawah 50, dan kini ia memiliki dan memahami sejumlah besar kosakata. Lalu mampu membuat pertanyaan-pertanyaan, kalimat majemuk, dan berbagai bentuk kalimat. Lalu dapat berbicara dengan sopan dengan orang tua, guru, atau orang yang lebih tua darinya. Usia sekolah dasar. Anak pada usia sekolah dasar ini memiliki tahapan peningkatan juga, yaitu peningkatan pengembangan bahasa dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Lalu peningkatan pengembangan penggunaan bahasa juga. Lalu ada usia remaja. Pada penggunaan bahasa ini, usia remaja ini sudah menggunakan bahasa sesuai dengan identitas dirinya. Jadi ketika dia berbicara, itu mulai menunjukkan identitas dirinya. Lalu usia ini merupakan usia yang sensitif untuk belajar bahasa. Lesson 1985 halaman 6. Lalu yang terakhir adalah usia dewasa. Pada usia dewasa ini terdapat perbedaan-perbedaan yang besar antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam perkembangan bahasa sesuai dengan tingkat pendidikan, peranan dalam masyarakat, dan juga jenis pekerjaan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu relevansi berbicara. Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Penggunaan bahasa secara lisan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada pelafalan, intonasi, ekspresi, dan juga penampilan. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang telah kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.